Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bantaeng melakukan proses demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Hairudin dari SMK Negeri 4 Bantaeng. Saya Sehri Mulyani Masri dari SMK Negeri 5 Bantaeng. Saya Yulianti dari SMA Negeri 5 Bantaeng. Saksikan video kami berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Hai? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kita hari ini kan nanti Pak Hai akan melakukan coaching. Ya. Nah, jadi sebelum coaching kita lakukan ada beberapa hal yang harus dilakukan Pak Hai sebelum melakukan coaching, dan itu kita sebut saja sebagai kegiatan praobservasi ya, Pak. Ya. Jadi sebelum melakukan coaching, poin penilaian yang harus diketahui oleh Pak Hai itu yang pertama prinsip coach. Jadi yang pertama itu untuk prinsip coach itu ada kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi, Pak. Jadi ada 3 ya Pak prinsip coachnya. Kemudian untuk kompetensinya sendiri itu kompetensi coaching itu ada 3 juga, Pak. Jadi yang pertama itu ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Jadi ada 3 juga kompetensinya Pak Hai. Nah, selanjutnya yang menjadi poin penilaian itu nanti pada saat melakukan coaching itu adalah bagaimana Pak Hai bisa menerapkan alur tirta di dalam. Untuk alur tirta ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian yang ketiga rencana aksi, dan terakhir itu Pak tanggung jawab. Jadi itu beberapa hal yang menjadi penilaian pada saat Pak Hai melakukan coaching nanti. Bagaimana Pak Hai, dimengerti atau? Mengerti. Oh iya, kalau dimengerti, baiklah, ada mungkin beberapa pertanyaan yang akan ingin saya ajukan ke Pak Hai supaya nanti pada saat melakukan observasi itu saya bisa melihat bagian-bagian penting pada saat Pak Hai melakukan coaching. Jadi yang pertama, Pak Hai ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi di bagian mana, Pak? Kalau sesuai dari penilaian observasi yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin dikembangkan di bagian kompetensi tiga-tiganya sesuai yang disampaikan Ibu. Seperti yang disampaikan, yang pertama itu adalah presence-nya atau kehadiran penuhnya saya sebentar pada saat proses coaching. Kemudian yang kedua mendengarkan aktifnya, dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa itu. Oh iya, jadi 3 ya Pak, sesuai dengan apa yang rubrik yang sudah saya jelaskan ke Pak Hai. Kira-kira Pak Hai nanti bagian mana yang ingin Pak Hai ingin saya amati? Kalau yang ingin saya diamati oleh Ibu, tentunya pertama dari kompetensinya, kemudian tentunya bagaimana dari alur tirta itu, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian mungkin sebentar Ibu akan membantu saya untuk mengembangkan bagian-bagian mana yang dirasa kurang, mulai dari kompetensinya, kemudian kompetensi, kemudian bagian di alur tirta itu. Oh iya. Seperti itu. Oh iya, jadi pada alur tirta dan kompetensi yang lainnya Pak ya. Jadi itu yang ingin saya amati pada saat observasi. Nah Pak Hai, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Harapannya setelah observasi ini saya bisa melakukan proses coaching sebagai coach, tentunya sesuai dengan prinsip, kemudian kompetensi, dan sesuai dengan alur tirta. Dan saya sangat berharap bisa membantu coachee yang akan saya coaching sebentar untuk keluar dari persoalannya sesuai dengan idenya sendiri atau gagasan dari coachee itu sendiri.
Oh ya, jadi tadi harapannya sangat bagus Pak, luar biasa. Jadi semoga apa yang diharapkan sama Pak Hairudin itu bisa terwujud pada saat melakukan coaching kepada coachingnya. Jadi hari ini seperti ini Pak, jadi mungkin kita akan langsung melakukan saja observasi. Saya juga akan melakukan penilaian terhadap apa yang Bapak Hairudin lakukan ke coachingnya ya, sesuai Ya, dengan rubrik penilaian yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana Pak, sudah siap? insya Allah siap. Iya, oke, langsung aja. Assalamualaikum Ibu Ceri. Waalaikumsalam Pak Hae. Bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya ya Bu ya, hari ini kita akan ketemu untuk membicarakan sesuatu hal yang saya juga belum tahu. Nah, ini yang ingin saya ketahui. Jadi dari pertemuan kita sebelumnya untuk ketemuan hari ini, apa yang Ibu ingin bicarakan kepada saya? Jadi saya butuh teman cerita nih Pak Hae. Terkait permasalahan yang sering saya hadapi di sekolah itu. Iya. Banyaknya siswa yang sering terlambat hadir ke sekolah, bahkan nanti dia di pelajaran jam kedua baru dia muncul Pak Hae. Oh, jadi seperti itu persoalannya Bu ya. Jadi ada beberapa siswa di sekolahnya Ibu yang sering terlambat Iya betul masuk Pak Hae. ke kelas di pelajarannya Ibu. Nah, seperti itu. Nah, dari persoalan ini Bu, kira-kira apa penyebab dari masalah ini sebelumnya kalau dari menurut pandangannya Ibu? Di sekolah itu kan porsi tugas saya sebagai guru BK ya Pak Hae. Iya. Jadi ada beberapa guru mapel yang selalu menginformasikan kepada saya bahwa si Tony lah, si Budi lah, dia nota anunya tingkat kehadirannya di proses mata pelajaran itu begitu kurang Pak Hae. Ternyata saya telusuri anak ini selalu terlambat di jam pertama, dia nanti muncul ketika di pelajaran jam kedua. Jadi setelah saya menelusuri hal itu, saya melakukan wawancara kepada si anak ini, si murid, yang menjadi kendala kenapa si anak ini selalu terlambat itu ternyata karena di malam hari dia selalu begadang Pak Hae. Oh, jadi setelah diidentifikasi, anak ini sering terlambat ke sekolah ternyata karena sering begadang. Iya. Nah, kira-kira Bu, karena siswanya yang sering terlambat ini ternyata karena begadang, langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi itu? Jadi ini nih yang sementara saya pikirkan Pak Hae. Kemarin kan saya sudah melakukan identifikasi masalah ya, sampai Iya. akhirnya saya menemukan bahwa yang menyebabkan anak ini terlambat ke sekolah karena dia bangun paginya yang telat. Nah, jadi sebenarnya sih hal yang utama yang saya harus lakukan kepada anak ini bagaimana supaya anak memiliki kesadaran diri terkait pentingnya menjaga pola tidur yang baik di Iya. rumah sehingga dia bisa bangun di pagi hari. Jadi langkah awal sih yang harus saya lakukan itu tadi, bagaimana anak ini supaya kesadaran dirinya ada, dia bisa Iya. manajemen waktunya, dia bisa mengatur pola tidurnya. Tetapi yang saya khawatirkan nih Pak, jangan sampai hal itu hanya berlangsung 1-2 hari, setelah itu perilaku itu muncul kembali. Padahal harapan saya sih sebenarnya bagaimana agar anak ini perilaku sikap terlambatnya itu teratasi dan dia bisa aktif dalam proses belajar di sekolah. Baik, jadi poin pertama yang saya tangkap tadi, Ibu menginginkan kesadaran diri terhadap siswa ini Bu ya, Iya. supaya ke depan
anak ini tidak seperti itu lagi, tidak terlambat lagi ke sekolah. Namun ada kekhawatiran yang muncul dalam benaknya ibu, yang kalau sesuai harapannya ibu menginginkan kesadaran dirinya anak itu ketika sudah menyadari dari kesalahannya itu dan tidak melakukannya lagi, itu akan terus menerus di seperti itu. Namun kekhawatirannya ibu adalah ketika anak ini tidak mampu mempertahankan itu, Bu, Iya, ya. betul Nah, Pak Hai. kira-kira apa rencananya ibu untuk bagaimana caranya bisa si anak ini mempertahankan kesadaran dirinya itu sampai seumur hidupnya kalau bisa? Jadi rencana sih yang harus rencana nih yang saya pikirkan saat ini sih Pak Hai, yang harus saya terapkan kepada anak-anak peserta didik saya yang melakukan perilaku seperti itu, Iya. eh, melakukan proses bincang, melakukan konseling individu terhadap anak ini terkait menanyakan apa sih yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu. Jangan sampai anak ini menganggap dan berpikir bahwa apa yang sudah dia lakukan ini itu adalah hal yang baik. Iya. Jadi itu sih sebenarnya yang perlu saya lakukan kepada anak, bagaimana dia menganggap bahwa dia meyakini bahwa perilaku yang dia lakukan akhir-akhir ini itu adalah hal yang tidak baik nantinya kepada dirinya sendiri, Oh, iya. sehingga secara tidak langsung anak ini juga akan menyadari ternyata perilaku yang sebaiknya yang harus saya lakukan itu harus yang bagaimana dia bisa mengatur waktunya, paling tidak dia yang tadinya dia tidur di jam 12, dia bisa tidur lebih awal, bangun di lebih awal sampai akhirnya dia tidak terlambat lagi di sekolah. Tetapi dalam proses itu sih sebenarnya saya ingin bagaimana siswa ini bisa terus melakukan itu, ada ada kontrak perilaku yang saya ingin tawarkan kepada anak-anak dan berharap mereka sih setuju dengan kontrak itu sehingga proses konseling individu yang nantinya yang ingin saya terapkan itu bisa berjalan dengan baik. Tadi ada beberapa hal ya yang akan dilakukan ke depan, seperti ingin dikonseling dulu, kemudian ada semacam kontrak begitu, supaya anak-anak ini ke depan konsisten dengan kesadaran dirinya itu supaya tidak terlambat lagi ke sekolah, Bu, ya. Iya. Nah, kira-kira kapan itu, Bu, akan dilaksanakan? Rencana kegiatan yang ini yang ingin saya lakukan itu Pak, ini kan berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di sekolah itu ada beberapa siswa yang mengalami hal demikian. Jadi bisa jadi setelah proses percakapan kita hari ini, insya Allah besok langsung saya rencana action sih sebenarnya. Baik, jadi akan langsung dilaksanakan dalam waktu dekat, Bu, ya. Iya betul Pak. Mungkin besok dan seterusnya seperti itu. Kira-kira, Bu, apa yang akan memastikan hal itu bisa terwujud ke depan? Eh, Agar hal itu terwujud, saya sih sebenarnya membutuhkan kolaborasi dengan wali Iya. karena saya tidak bisa melihat proses pembelajaran siswa di kelas. Jadi saya membutuhkan informasi dari guru mapel dan walinya terkait tingkat kehadiran anak ini setelah melakukan proses konseling. Terkait nanti setelah saya melaksanakan proses konseling individu ini, saya itu membutuhkan bantuan dari guru mata pelajaran yang mengajar di kelas dengan walinya sebagai bahan informasi nantinya apakah setelah anak ini mendapatkan perlakuan konseling individu itu ada perubahan yang terjadi pada si anak. Baik. Jadi sudah sangat luar biasa ya apa yang akan Ibu lakukan ke depan untuk keluar dari persoalan itu. Nah, setelah menemukan begitu ide dan sudah akan diterapkan ke depan, sudah ada perencanaannya, kemudian kapan dia akan dilaksanakan sudah ada semua.
Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan ke depan sebagai mungkin sebagai ajang apa ya istilahnya tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini dari pembicaraan ini untuk memastikan bahwasanya hal itu bisa tercapai. Jadi hal tindak lanjut yang harus saya lakukan dari hasil percakapan kita ini, saya akan melakukan rencana aksi terkait bagaimana mengatasi murid saya ini yang tadinya selalu datang terlambat. Saya Ya. berharap sih setelah melakukan proses konseling tadi, terus melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelasnya berdasarkan informasi keterkaitan aktifnya anak ini mengikuti proses pembelajaran di kelas, berharap proses konseling itu memberikan efek baik terhadap si anak, sehingga yang tadinya anak ini malas selalu datang terlambat, dia tidak lagi terlambat ke sekolah, Pak Hai. Baik, jadi sangat luar biasa Bu ya. Jadi kira-kira setelah pembicaraan atau diskusi kita pada hari ini, eh, kira-kira Ibu akan menemui saya lagi untuk menyampaikan eh, ide yang telah Ibu keluarkan hari ini atau sampaikan hari ini tercapai atau tidaknya. Kira-kira akankah Ibu akan menemui saya kembali suatu saat nanti untuk menyampaikan hal itu berhasil atau tidaknya? Itu sih yang sementara saya pikirkan, Pak Hai. Jadi nanti ketika saya sudah melakukan ini ya, dan sudah melakukan proses konseling, sudah menjalankan semua proses aksinya, dan memantau hasil perkembangan si anak, rencana sih saya ingin kembali ke Pak Hai untuk bercerita nih bagaimana proses itu berlangsung, terus hasil yang saya dapatkan setelah melakukan penerapan konseling individu itu terhadap si murid saya. Baik, jadi mulai dari awal sudah sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Ciri ya. Jadi sampai tentunya kita akan bertemu lagi ke depan untuk memastikan hal ini. Kemudian terakhir mungkin Bu ya dari saya, kira-kira apa yang Ibu peroleh dari pertemuan kita hari ini? Hal yang saya peroleh dari pertemuan percakapan kita ini, Pak Hai, saya sangat senang bisa bercakap dengan Pak Hai karena kekhawatiran yang saya rasakan sebelum bertemu dengan Pak Hai itu menemukan solusi, dan saya bersyukur karena Pak Hai mengantarkan hal itu ke saya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagaimana masalah saya bisa mendapatkan solusi atau gagasan yang baik yang bisa saya terapkan terhadap siswa saya ini yang selalu terlambat. Baik, jadi apa ya sangat luar biasa Bu ya pertemuan kita hari ini membuahkan hasil ya Bu ya. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu telah rencanakan itu berhasil dengan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama Iya. Bu ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya telah mengeluarkan segala kemudahan hatinya kepada saya hari ini. Terima kasih banyak atas kepercayaan Ibu kepada saya yang tentunya kita sama-sama mencoba mencari solusi dari masalah itu Bu ya. Iya, makasih Pak Hai untuk semua bantuannya hari ini. Sama-sama Bu. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yul. Iya, Pak Herudin, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah merasa lega karena bisa membantu teman untuk keluar dari masalahnya yang telah dihadapi. Iya,
Di sini kalau berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Hairudin tadi lakukan bersama Ibu Cherry, kira-kira, menurut Pak Hairudin sendiri untuk performa kompetensi, selaku coaching bagaimana Pak Hairudin? Kalau performanya, saya merasa ada beberapa hal yang mungkin harus dibenahi Bu ya, atau dikembangkan ke depan. Seperti mungkin pertanyaan berbobot yang mungkin masih perlu untuk ditingkatkan, dan mungkin harus lebih menggali lagi kompetensi yang muncul pada pada coach seperti itu. Dan tentunya saya harus menggali sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk memunculkan atau menimbulkan atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Iya. Indikatornya Pak Herudin menilai kompetensinya bahwa perlu memang ada sedikit kekurangan di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa indikatornya Pak Herudin bisa mengatakan seperti itu? Indikatornya apa Pak? Indikatornya seperti apa Pak? Jadi indikatornya seperti apa ya? Jadi misalnya ketika saya bertanya, mungkin masih ada eh, hal yang belum saya temukan pada persoalan itu, dan boleh jadi juga ada hal yang belum eh, ada solusi yang belum tersampaikan atau belum disampaikan oleh coach, karena saya mungkin yang masih kurang mampu untuk apa ya, menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Iya. Eh, Boleh Pak Herudin saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Pak Herudin? Boleh sekali Bu. Jadi saya memang berharap untuk bagaimana caranya dari proses ini saya dibantu untuk menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya, supaya ke depan saya menjadi lebih baik. Iya. Jadi tadi Pak Herudin berdasarkan apa yang sudah saya amati pada saat Pak Herudin melakukan coaching kepada Ibu Cherry, Iya. itu saya lihat kompetensi yang sudah dimiliki Pak Herudin itu sebenarnya sudah sangat bagus Pak. Jadi tadi Pak Herudin sudah mendengarkan Ibu Cherry secara aktif, kemudian presence atau menghadirkan diri Pak Herudin sepenuhnya pada saat Ibu Cherry menjelaskan masalahnya, kemudian menemukan gagasannya, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan teknik rasa. Jadi tadi sudah dilakukan kompetensinya, kemudian prinsip coachnya juga sudah dilakukan Pak Herudin. Ada kemitraan, kemudian kreatif, kemudian menggali potensi dari Ibu Cherry tadi selaku coachnya Pak Herudin. Pada saat menggali gagasan atau menemukan solusi dari masalah Ibu Cherry, Pak Herudin juga sudah melakukan alur tirta. Itu yang pertama sudah mengetahui tujuan, menanyakan tujuan dari Ibu Cherry tadi, kemudian sudah mengidentifikasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga terlihat Ibu Cherry mengemukakan identifikasi masalahnya, kemudian menerapkan gagasannya. Nah, kemudian juga sudah menanyakan rencana aksi kepada Ibu Cherry, kemudian tanggal pelaksanaannya, serta yang bertanggung jawab kepada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Cherry. Jadi semuanya sudah dilakukan Pak Herudin. Berdasarkan penilaian yang sudah saya lakukan tadi pada saat Pak Herudin itu melakukan coaching ke Ibu Cherry. Nah, bagaimana Pak Herudin? Menurut Pak Herudin bagaimana? Yang Pak Herudin rasakan? Saya rasakan memang sudah seperti itu Bu, meskipun saya merasa masih kurang, tapi mungkin sudah kena seperti sesuai yang Ibu sampaikan barusan itu. Iya, jadi memang Pak Herudin ada beberapa kekurangan. Saya juga tadi melihat khususnya pada saat mendengarkan secara aktif. Jadi bukan cuma kita mendengar Ibu Cherry mengemukakan gagasannya, kemudian solusinya, tapi juga usahakan pada saat mengajukan pertanyaan atau mendengarkan gagasan dari Ibu Cherry itu kita tatap koceta. Jadi kalau bisa kita tatap koceta. Ya, lebih ke arah situ sih sebenarnya Pak Herudin. Jadi kehadirannya itu mendengarkannya itu sudah aktif, cuman mungkin sedikit kalau misalnya coachnya sedang berbicara itu kalau bisa sebisa mungkin kita tatap. Jadi lebih kepada
melihat ke coachingnya pada saat supaya terlihat bahwa memang kita presence hadir sepenuhnya untuk coach kita. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya kemukakan tadi kepada Pak Hurudin, apa rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjutnya, saya mau ke depan itu saya ingin mencoba melakukan proses coaching kembali yang tentunya diamati kembali oleh ibu supaya saya ketahui hasilnya apakah sudah ada perkembangan atau belum. Pak Herudin, berdasarkan apa yang kita lakukan ini, diskusi, tadi kan saya sudah mengemukakan yang menjadi kekurangan Pak Herudin, kemudian kelebihan. Nah, apa yang akan Pak Herudin lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Kompetensi yang saya maksud. Jadi untuk meningkatkan kompetensi itu tentunya saya harus memperbaiki sesuai dengan arahan ibu, seperti menatap coach supaya hadir lebih penuh, atau memperhatikan apa yang dibahasakan atau yang dibicarakan oleh coach tersebut. Iya, jadi tadi betul sekali ya Pak, jadi perlu ditindaklanjuti apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian perlu dipertahankan apa yang menjadi kelebihan kita sebagai coaching, dalam melakukan coaching atau sebagai coach. Nah, semoga untuk selanjutnya proses coaching yang dilakukan oleh Pak Herudin bisa lebih baik lagi, lebih meningkat lagi daripada hari ini. Karena kita kan mau membantu teman kita untuk menemukan solusinya. Jadi itu ada pertanyaan mungkin dari Pak Herudin atau bagaimana? Saya rasa tidak ada, Bu, karena sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Iya, jadi terima kasih banyak Pak Herudin sudah melihat, sudah melakukan pra-observasi, melakukan coaching, sudah mendengarkan prinsip penilaiannya, dan sudah melakukan penilaian yang saya maksud, sudah ada semuanya. Dan pada hari ini juga saya bahagia, senang, karena Pak Herudin sudah membantu temannya untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Terima kasih banyak Pak Herudin atas waktunya. Terima kasih kembali, Bu. Iya. Sekian video demonstrasi yang telah kami sajikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.